aliansi daripada kaum muslimin Kota Bogor, ketika kita sudah diterima oleh pimpinan kita, maka kita siap akan mengadakan satu gerakan masal besar ini. Demo tuntut pembebasan Habib Rizik Syihab di Balai Kota Bogor berlangsung ricuh. Sedang di luar kantor, bahkan sedang menuju Jakarta. Jadi saya nggak tahu ada yang mau bertemu ke Balai Kota. Jadi saya siap saja, bahkan saya disambungkan melalui sambungan telepon ke masa yang di sana. Saya sampaikan, kalau mau dialog, mau silaturahmi boleh, dengan catatan prokes dipatuhi dan dibatasi. Saya nggak mau terjadi kerumunan di Balai Kota, karena itu tanggung jawab kita Satgas. Kalau ada kerumunan yang melebihi aturan, itu pasti akan ditindak. Bahwa benar Wali Kota Bogor ada datang ke Rumah Sakit Umi tanggal 26 dan 27 November 2020 ke Rumah Sakit Umi di malam hari bersama Satgas COVID-19, termasuk Kapolres dan Dandim di Kota Bogor. Mereka disambut baik oleh Rumah Sakit Umum dan dipertemukan dengan keluarga Habib Rizik, lalu musyawarah sepakat untuk selesaikan masalah secara kekeluargaan. Faktanya, tengah malam sepulang dari Rumah Sakit Umum, setelah rapat dengan tim Satgas yang dijalankan oleh Kapolres Kota Bogor, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan langsung menuntaskan stafnya, yaitu Kasatpol PP Kota Bogor Mustiar Syah, untuk laporan polisi pada 26 November 2020 pagi dini hari sekitar jam 2 pagi. Dan di dalam sidang, Bima Arya mengaku bahwa yang menyebabkan penyelesaian hukum daripada penyelesaian kekeluargaan, sehingga bertolak belakang dengan kesepakatan musyawarah di Rumah Sakit Umi yang ingin penyelesaian kekeluargaan. Mengingatkan, apabila dialog itu tidak ada kepastian atau batal, akan ada masa yang lebih banyak lagi datang ke Balai Kota Bogor. Ya, kelihatannya memang ada sesuatu yang dirasakan oleh publik terhadap Bima Arya. Ya, jadi kalau Anda jadi presiden, Anda jadi menteri, Anda jadi pejabat, itu satu paket dengan kemudian dikritik oleh rakyat, dikritik oleh scholars dan sebagainya, itu satu paket. Jangan enaknya saja Anda tinggal di istana, makan malam di seluruh dunia dengan pemimpin, kemana-mana gratis, naik pesawat, terus kemudian kalau dikritik nggak mau. Nah, yang Anda hidup kan dibiayain oleh rakyat. Kalau tidak benar ya tetap rakyat mengkritik. Nah, memang seringkali disebut kalau Anda bawa ke ranah hukum dianggap itu beradab. Kan kayak gitu kan? Beradab. Bawa aja ke ranah hukum. Tapi nggak semuanya emang ranah hukum, lembaga hukum bebas dari intervensi, bebas dari manipulasi, bebas dari segala macam yang negatif. Kecuali nanti pengadilan ilahi baru kita tahu bahwa itu pasti itu Allah Maha berkeadilan. Nah, cuma ada kredonya itu apa ya, yang mengeluarkan orang yang bersalah, 1000 orang yang bersalah itu lebih baik dibandingkan memasukkan 1 orang yang tidak bersalah ke penjara. Nah, ini mestinya juga hati-hati di dalam mengambil keputusan-keputusan. Khususnya para pencinta ulama, khususnya pecinta Habib Rizik dan kawan-kawan, yang saat ini masih kita menyaksikan aksi-aksi kriminalisasi ulama yang sampai saat ini
masih belum juga dihentikan. Padahal kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan itu sudah terbantahkan semua. Dalil-dalil sudah cukup kuat, fakta-fakta hukum sudah cukup kuat. Artinya memang sudah syarat dengan kepentingan politik yang orang awam pun sekalipun tahu dan paham. Karena kalau kita melihat prokes, itu dari 260 kasus prokes, satu pun tidak ada yang diproses. Cuman Habib Rizik ini sudah menyalahi aturan, kental dengan syarat kepentingan pesanan daripada para pemodal yang memang ingin membungkam daripada ulama-ulama yang istiqomah. Nah, kita melihat kalau memang Habib Rizik diputus bersalah, seharusnya Jokowi dan kawan-kawan yang pernah melakukan pelanggaran prokes baik di Maumere, kemudian juga pada saat pesta pernikahan anak artis, kemudian juga saat kasus-kasus daripada pilkada-pilkada itu harus diproses. Kalau Habib Rizik ditahan, mereka harus ditahan. Kalau untuk mereka nggak bisa ditahan, maka Habib Rizik harus bebas sebagaimana mereka bebas. Kita hanya untuk meminta keadilan sampai saat ini. Karena keadilan sampai saat ini di rezim ini sangat mahal. Bahwa ditangkap, ditahan, dibawa ke pengadilan aja itu nggak pantas. Tadi saya ringan itu between foot. Artinya apa? Karena saya menganggap bahwa ini we are going back again to the authoritarian rulers gitu ya. Pemerintahan yang otoriter menggunakan aparatus, menggunakan dan terakhir menggunakan pasal-pasal hukum untuk menghabisi lawan politiknya. Tuduhan kebohongan yang menjadi primer dalam dakwaan serta tuntutan majelis hakim dari jaksa penuntut umum itu adalah ilusi dan halusinasi belaka. Kita bisa buktikan dengan beberapa fakta dan juga argumentasi yuridis yang insya Allah nanti dapat mematahkan klaim dari jaksa penuntut umum sehingga menjadi pertimbangan kepada majelis hakim. Kami sebagai aliansi daripada kaum muslimin Kota Bogor, ketika kita tidak diterima oleh pimpinan kita, maka kita siap akan mengadakan satu masa dan merayakan masa besar ini. Aliansi daripada kaum muslimin Kota Bogor, ketika kita tidak diterima oleh pimpinan kita, maka kita siap akan mengadakan satu masa dan merayakan masa besar ini. Demo tuntut pembebasan Habib Rizik Syihab di Balai Kota Bogor berlangsung ricuh. Unjuk rasa menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Keadilan di Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa memaksa masuk ke Plaza Balai Kota untuk menemui Wali Kota Bima Arya. Setelah melakukan aksi di Pengadilan Negeri Kota Bogor, massa pendukung Habib Rizik Syihab bergerak menuju ke Balai Kota Bogor. Karena tidak ada agenda unjuk rasa di Balai Kota, penjagaan pun terlihat longgar. Massa bisa dengan leluasa masuk ke halaman Balai Kota. Kericuhan terjadi saat massa ngotot ingin bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Massa memaksa untuk masuk ke area Plaza Balai Kota. Aksi massa ini dihalangi oleh petugas Satpol PP yang berjaga. Aksi saling dorong pun tidak bisa terhindarkan. Setelah berhasil mengurai massa, polisi dan Pol PP yang berjaga membubarkan mereka setelah perwakilan massa berdialog dengan Wali Kota Bogor. Massa pun akhirnya membubarkan diri.
Nantinya masa akan mengagendakan pertemuan dengan Wali Kota Bogor pekan depan.